penyidikan dan penyelesaian pengaduan, kebijakan dan prosedur pelaporan permintaan informasi debitur dan penyelesaian pengaduan informasi debitur. Kemudian ada pegawai pelaksana, pengawasan dan sanksi, dan terakhir ada ketentuan peralihan dan penutup. Sedang hal-hal yang berubah ini sudah kami taruh mana saja yang akan berubah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedangkan di dalam SEOJK ini tetap terdiri dari pengaturan SEOJK. Tentu saja apa yang diatur di SEOJK sama dengan apa yang telah diatur di dalam POJK. Nah, SEOJK ini merupakan informasi yang lebih rinci yang kami bagi menjadi 8 slide. Bagaimana menjadi pelapor, kemudian laporan debitur, informasi debitur, pengawasan slip, tata cara pembayaran denda, kemudian penyampaian informasi dan penambahan serta bagian penutup. Dan SEOJK ini disertai dengan 6 lampiran. Nah, untuk lampiran ada sedikit perubahan. Tadinya pedoman pelaporan dan pengisian itu merupakan lampiran 4, sekarang menjadi lampiran 1. Sedangkan lampiran lainnya adalah lebih mendekatkan kepada formulir KPPS. Secara ringkas, perubahan di dalam ketentuan baik POJK maupun SEOJK sendiri ini dapat kami simpulkan dalam 6 bagian. Pertama itu adalah mengenai resipokal, yaitu ada batasan penarikan data sesuai dengan jumlah data yang disampaikan. Kemudian pelapor SIK, tadi ada tambahan PE, dan lembaga pendanaan efek. Kemudian ini juga ada pengendalian pemanfaatan informasi debitur, di mana salah satunya yang krusial adalah pemanfaatan informasi debitur oleh manajemen resiko kredit, ya. Bagaimana dalam mendapatkan debitur prospek? Jadi kami tidak bisa memfasilitasi pemanfaatan slip ini untuk pemasaran, ya Bapak Ibu, harap dapat diperhatikan hal ini. Kemudian kami juga melakukan harmonisasi dengan ketentuan lainnya, terutama beberapa hal yang mungkin akan menggembirakan Bapak Ibu adalah kami mengharmonisasi pengaturan mengenai sanksi ini. Kami sejalankan dengan ketentuan pelaporan lainnya di OJK seperti pelaporan akumulasi, kemudian nanti ada sanksi maksimum dan dilihat dari total aset. Kemudian ada ketentuan transisi yang menjelaskan bagaimana penerapan POJK 18/2017 dengan POJK 64 ini secara kedudukan hukumnya. Dan berikutnya adalah kami juga di SEOJK ada perubahan sandi, di mana perubahan sandi ini nanti baru akan efektif di 1 Januari 2022 sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu. Dan sandi-sandi kami sesuaikan dengan Raksena atau pelaporan terintegrasi, karena BI, OJK, dan LPS kami membuat yang namanya metadata, di mana metadata itu kami terapkan secara seragam ke semua struktur pelaporan. Secara detail, penjelasan berikutnya akan mencakup hal-hal apa saja sih yang berubah, sehingga kami tidak menjelaskan hal-hal yang tidak berubah. Dan kami menggabungkan penjelasan di dalam POJK berikut juga dengan SEOJK sehingga merupakan satu rangkaian informasi. Saya mempersilakan rekan saya, Bapak Tolan Biola, untuk menyampaikan informasi secara lebih detail. Silakan, Bapak Tolan. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bu Ayah dan Bapak Ibu di LJK dan pelapor. Apakah suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu? Jelas. Mungkin saya boleh diinterupsi, nanti dicek kalau misalnya suara saya kurang kencang. Voice-nya agak kecil ya Bapak Ibu ya. Orang cukup kencang. Ya, silakan. Baik. Ya mungkin saya boleh share screen. Ada mungkin beberapa hal latar belakang dan juga gambaran umum mengenai ketentuan ini telah disampaikan oleh Mbak Patricia dan juga Mas Riki tadi, bagaimana POJK dan juga SEOJK ini.
saya mungkin langsung masuk aja Bapak Ibu ke dalam substansi yang memang kami ubah dalam POJK ini Bapak Ibu. Yang tadi itu pelingkasan perubahannya telah dibacakan oleh Pak Petris. Nah, sekarang saya masuk ke dalam substansi yang kami ubah dalam POJK ini. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu terkait dengan asas resiprokal. Asas resiprokal ini Bapak Ibu adalah resiprokal antara pelaporan, perbandingan antara pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan dan juga permintaan informasi debitur yang dapat Bapak Ibu akses. Dan ini memang kami atur dalam POJK ini bahwa nanti pelapor sedikit itu hanya bisa mengakses, hanya bisa mengambil data debitur itu sebesar 100% dari apa yang dilaporkan pada bulan-bulan laporan sebelumnya. Ini memang kita tujukan untuk menghindari adanya moral hajat penggunaan informasi debitur. Sama Bu. Dari memitigasi hal-hal yang bisa menggunakan informasi debitur yang dapat diperoleh dari SLIK. Nah, di sini kami akan sampaikan contohnya juga, misalnya Bapak Ibu menyampaikan laporan debitur di Februari 2001 sebanyak 100 debitur. Nanti juga Bapak Ibu tentunya bisa mengakses di posisi April 2001 itu hanya 100 debitur. Itu adalah 100% dari apa yang telah Bapak Ibu laporkan di 2 bulan laporan sebelumnya. Nah, itu pertama pengaturan resiprokal yang akan kami atur dalam ketentuan SLIK ini. Nah, yang kedua ini juga kami juga melihat juga dari hasil penelaahan kami di laporan yang kami lihat di SLIK di periode Januari sampai dengan Juni 2020 kemarin, kami dengan permintaan informasi debitur dibandingkan dengan pelapor itu ternyata cukup kecil juga Bapak Ibu, itu sekitar 17,37%. Artinya mungkin di sini dari 100 informasi yang Bapak Ibu laporkan ternyata rata-ratanya 17 informasi yang diakses begitu, sehingga kami lebih memantapkan lagi untuk mengambil pengaturan ini di mana Bapak Ibu hanya bisa mengakses data sebesar 100% dari apa yang Bapak Ibu laporkan di SLIK-nya. Saya Nah, nanti itu adalah pengaturan yang kami atur. Memang di sini Bapak Ibu kami menyediakan juga opsi nanti Bapak Ibu ketika ternyata mungkin ada kebutuhan untuk mendapatkan informasi debitur yang berlebih dari 100% di atas, nah Bapak Ibu bisa mengajukan kepada permintaan, bisa mengajukan permintaan tambahan informasi debitur. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengajukannya kepada pengawas Bapak Ibu. Nanti misalnya buat yang perumahan kan bisa mengajukan ke pengawas banknya, buat yang di IKNB, yang asuransi, yang lembaga pembiayaan bisa mengajukan ke pengawas lembaga pembiayaan, yang BPR juga bisa mengajukan ke pengawas DPR-nya, dan juga untuk pengawas lainnya di OJK. Nanti disampaikan saja kepada pengawasnya. Nah, ini Bapak Ibu juga formatnya telah kami atur dalam SOJK-nya. Di SOJK ini memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Riki, POJK lebih mengatur secara norma-normanya. Nanti di dalam SOJK kita mengatur mengenai teknisnya seperti apa, bentuk formatnya, bentuk permohonan seperti apa, kita atur dalam SOJK ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu jika ingin melihat bagaimana format permohonannya bisa mengacu pada lampiran 4 SOJK ini. Nah, ini kami kenapa kami bisa alasan-alasan yang mungkin Bapak Ibu pacu untuk tambahan informasi debitur itu. Pertama, mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan untuk memahami debitur akhir dari kredit atau channeling, kredit yang pembiayaan channeling, nanti bisa juga saya sampaikan kepada pengawasnya bahwa kami butuh tambahan informasi untuk kebutuhan ini. Bisa juga kalau ternyata ada pelapor-pelapor baru, nanti juga bisa diajukan kepada pengawasnya, ataupun jika ada pelapor-pelapor yang mengajukan P3IK yang ada merger, akuisisi, penggabungan ataupun yang investasi segala macamnya, nanti bisa disampaikan kepada pengawasnya agar bisa disesuaikan asal informasi debitur yang dapat Bapak Ibu akses di SLIK-nya. Nah, itu tadi mengenai yang asas resiprokal yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam pelapor SLIK-nya. Nah, kalau di pelapor SLIK ini Bapak Ibu ada pelapor yang diwajibkan menjadi pelapor, tapi ada juga pelapor yang nantinya dia bisa mengajukan secara sukarela untuk menjadi pelapor SLIK. Artinya kan ketika dia menjadi pelapor SLIK, dia juga bisa mengakses informasi yang ada di SLIK seperti itu. Nah, jika melihat kepada POJK existingnya di POJK 18/2017, di sana memang telah kita atur pelapor yang wajib, itu ada Bank Umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan, dan juga OJK lainnya. Nah, ini ada dua tambahan entitas di OJK di pasar modal Bapak Ibu, yaitu yang perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pelapor efek, dan juga untuk lembaga perdana efek yang menjadi tambahan sebagai pelapor wajib. Jadi nanti dua entitas ini akan bergabung sebagai pelapor di SLIK. Nah, itu tentunya juga ketika dia sudah bisa telah menjadi pelapor SLIK, akan bisa juga mengakses informasi yang ada di SLIK. Itu nanti kami atur dalam pasal 2 POJK-nya. Nah, di pasal 37A POJK itu
dia menjadi pelapor itu paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Artinya buat PE perusahaan efek yang ingin menjadi pelapor SLIK lebih awal, contohnya dia ingin menjadi pelapor SLIK pada tanggal 31 Januari, itu silakan Bapak Ibu tinggal diajukan saja permohonannya kepada OJK. Tapi di sini kami hanya membatasi dia itu wajib menjadi pelapor SLIK itu di tanggal 28 Februari 2021. Yang kedua terkait dengan masih perusahaan efek Bapak Ibu, memang di dalam transisi perusahaan efek menjadi pelapor SLIK ini kami menyediakan transisi mengenai laporan yang bisa disampaikan kepada SLIK. Dan kan Bapak Ibu kalau kita melihat cakupan informasi yang harus disampaikan di dalam SLIK itu cukup banyak Bapak Ibu, sehingga memang kita juga memahami perlu ada transisi dalam menyampaikan laporannya. Di dalam pelaporan itu ada informasi yang sifatnya opsional, ada informasi yang sifatnya mandatory. Kali ini P itu wajib menyampaikan data-data yang sifatnya mandatory. Nah nanti untuk yang sisanya yang opsional, pokoknya semua data lengkapnya akan disampaikan paling lambat itu di posisi data November 2022. Jadi kami menyediakan transisi bagi PE supaya dia lebih mungkin memberikan waktu juga bagi PE mempersiapkan datanya, untuk kualifikasi datanya, supaya nanti bisa memberikan data yang lengkap sesuai dengan apa yang dipesan dengan pelaporan di slipnya. Nah yang kedua, yang LPE, kalau PE tadi paling lambat tanggal 28 Februari, habis ini LPE itu wajib menjadi pelapor SLIK itu paling lambat tanggal 30 Desember 2021. Yang itu juga adalah tanggal paling lambatnya. Jika ternyata LPE ini menjadi pelapor lebih awal juga bisa, nanti tinggal disampaikan kepada OJK untuk diajukan pendaftarannya dan juga nanti dilakukan administrasi pendaftaran di sisi OJK-nya. Dan ini Bapak Ibu terkait dengan OJK lainnya. OJK lainnya kalau kita melihat di dalam OJK SLIK itu kan Bapak Ibu ada bervariasi ya. Dari yang lembaga LPI, lembaga ekspor impor Indonesia, ada juga di sana yang perusahaan madani yang PNM, ada juga di sana untuk yang pergadaian. Nah di dalam POJK existing spesifik buat yang pergadaian ini telah kita atur bahwa waktu itu wajib menjadi pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Cuma ternyata dalam perkembangan ini kita juga memahami dari sisi kita operasional dilakukan oleh pergadaian dan juga mungkin memberikan waktu yang cukup bagi pergadaian dalam mempersiapkan infrastrukturnya untuk melakukan SLIK ini. Nah kita memperpanjang penetapan menjadi pelapor SLIK-nya. Kalau dulu dia wajib menjadi pelapor tanggal 31 Desember 2022, nah di sini kita mewajibkan pergadaian itu menjadi pelapor itu paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2025. Jadi ada waktu sekitar 4 tahun bagi pergadaian untuk bisa mempersiapkan mama itu cukup sendiri menjadi pelapor SLIK-nya. Nah yang kedua terkait dengan PNM. Nah PNM ini kita juga menambahkan ada yang transaksi. Sekarang kita juga ingin agar informasi SLIK ini lengkap Bapak Ibu, sehingga nanti bagi PNM nanti akan mulai menyampaikan informasi transaksi yang mekar itu nanti disampaikan itu paling lambat untuk posisi data bulan Desember 2025. Ini adalah transisi dan juga kewajiban tanggal-tanggal bagi masing-masing LJK yang kami sampaikan di POJK SLIK ini. Kita masuk ke dalam yang lainnya untuk pelapor sukarela. Nah, di pelapor sukarela ini adalah pelapor-pelapor yang dapat menjadi dapat menjadi pelapor yang tidak kita wajibkan, tapi dia bisa juga menjadi pelapor SLIK. Nah, ketika dia ingin menjadi pelapor SLIK itu, nanti dia akan menyampaikan permohonan kepada OJK. Jadi dia tidak kita wajibkan, tapi dia bisa saja menjadi pelapor SLIK. Nah, di sini memang sebelumnya di POJK existing itu ada beberapa LJK yang telah kita sebut untuk bisa menjadi pelapor sukarela. Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro. Itu nanti dia bisa juga menjadi pelapor SLIK, dia mengajukan permohonan kepada OJK, dan tentunya nanti dia juga akan bisa mengakses informasi debitur yang ada di SLIK. Nah, yang kedua juga kita terkait dengan lembaga-lembaga lain bukan LJK juga nanti bisa juga mengajukan mengajukan pendaftaran untuk menjadi pelapor SLIK selama dia memberikan penyediaan kepada nasabah ataupun nanti dia menjadi lembaga-lembaga yang menyalurkan kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Nah di sini Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam POJK existing yang POJK 18 tahun 2017 kita telah mengatur beberapa persyaratannya Bapak Ibu.
Cuman di sini kita menambahkan lagi beberapa persyaratan untuk lebih menguatkan governance dari sisi pelapor SLIC-nya. Nah, di sini kami tambahkan tambahan persyaratan berupa bahwa nanti calon pelapor itu wajib memenuhi kondisi keuangan yang sehat selama 2 semester terakhir secara berturut-turut. Nanti dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari otoritas pengawas terkait. Nah, ini juga yang kedua, calon pelapor juga harus memiliki aset paling sedikit itu 50 miliar dan juga merupakan lembaga yang menyalurkan kredit atau pembiayaan dan juga fasilitas penyedia dana dalam rangka program pemerintah. Nah, yang ketiga juga nanti di sini Bapak Ibu buat calon pelapor yang sukarela ini bisa juga nanti menyampaikan harus menyampaikan laporan yang keuangan tahunan yang telah diaudit oleh AP. Nanti ini menjadi bahan pertimbangan kita juga untuk melihat bagaimana sustainability-nya si OJK itu, sustainability dari si calon pelapor, dan nanti juga berpengaruh pada kesinambungan data SLIC yang akan disampaikan oleh si pelapor. Nah, di sini di pelapor SLIC ini, pelapor sukarela tadi, nanti dia akan kami juga membuka opsi di sini bisa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pelapor SLIC. Nanti hal ini telah kami atur tidak. Nanti ini mungkin dia mengajukan permohonan pengunduran diri karena mungkin tidak bisa lagi memenuhi persyaratan yang ada kami tetapkan dalam POJK SLIC. Nah, di sini format dan permohonannya kami telah atur dalam SOJK. Nanti bisa merefer pada lampiran 2 SOJK SLIC-nya. Nanti disertai dengan bagaimana kenapa dia ingin mengundurkan diri, alasannya, dan juga alamat dari si pelapornya. Selain dari itu nanti di sini juga di poin kedua OJK bisa juga ada kebijakan nanti jika dia ingin membatalkan persetujuan sebagai pelapor SLIC-nya. Jika ternyata dalam perkembangan dan pelaksanaan SLIC-nya kita melihat ternyata pelapor ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kembali yang apa yang telah kami syaratkan dalam OJK, jadi bisa kita batalkan persetujuannya berdasarkan hasil penelaahan dari pengawas SLIC-nya. Ini yang poin ketiga Bapak Ibu terkait dengan penggunaan informasi debitur. Nah, terkait dengan penggunaan informasi debitur ini telah kami atur dalam pasal 15 dan pasal 15B dalam POJK yang baru, POJK 64. Nah, di sini kan Bapak Ibu yang berubah-ubah yang saya tandai dengan font warna biru. Nah, di sini yang lamanya telah diatur bahwa informasi debitur itu hanya bisa ditujukan untuk pertama dia untuk mendukung kelancaran proses pemberian dana, terus yang kedua untuk menerapkan manajemen risiko, dan juga yang ketiga untuk mengidentifikasi kualitas debitur. Nah, di sini kami lengkapi kembali yang biru-biru. Pertama, bahwa informasi debitur itu bisa diperuntukkan dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit. Jadi kami spesifikkan kembali bahwa informasi debitur itu buat manajemen risiko kredit. Yang keempat ini, yang biru ini juga bahwa nanti informasi debitur yang Bapak Ibu peroleh dari SLIC ini bisa juga untuk digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor. Contohnya mungkin nanti dalam rangka seleksi karyawan seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa juga mengakses informasi debiturnya. Yang kelima, mengenai verifikasi dia dengan kerjasama pelapornya. Jadi dia ketika dia ingin melakukan seleksi kepada calon-calon karyawan, calon-calon vendornya, calon-calon tenannya, nanti dia juga bisa melihat informasi debitur yang ada di SLIC. Dan yang terakhir ini juga larangan Bapak Ibu untuk memperjualbelikan data informasi debitur, supaya nanti informasi debitur itu adalah informasi yang rahasia Bapak Ibu, sehingga seharusnya diperuntukkan sesuai dengan apa yang kami atur dalam POJK ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk kebutuhan verifikasi, karena kami telah menyebutkan dalam POJK ini peruntukan dari informasi debitur itu, maka di sini ada kewajiban bagi Bapak Ibu untuk menatausahakan dokumen-dokumen dalam rangka penggunaan informasi debiturnya. Ini telah kami atur dalam pasal 15 ayat 5. Nah, dalam SOJK-nya di butir 42 di SOJK ini kami telah mengatur contoh-contohnya saja. Contoh-contoh dokumen yang dapat Bapak Ibu administrasikan terkait dengan penggunaan informasi debitur ini. Contohnya yang pertama, jika Bapak Ibu ingin menggunakan informasi debitur dalam rangka mendukung kelancaran proses pemberian dana, nah ini Bapak Ibu contohnya bisa mengadministrasikan dokumen terkait dengan pengajuan kredit yang berbasis yang digital ataupun yang berbasis yang offline atau yang luring. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu bisa mendokumentasikan dokumen-dokumen dari calon debitur, baik yang perseorangan maupun yang debitur badan usaha. Dan yang kedua, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan informasi debitur dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit, nanti Bapak Ibu juga bisa menatausahakan daftar nominatif debitur asistif ataupun dokumen-dokumen seperti pelaksanaan audit ataupun formulir pengaduan debitur baik itu yang perseorangan maupun yang badan usaha. Nah, berikutnya ini juga kita contohkan juga beberapa dokumen yang perlu ditausahakan, misalnya dalam rangka mengidentifikasi kualitas debitur untuk pembaruan ketentuan OJK, Bapak Ibu bisa menatausahakan daftar nominatif debitur existing.
Untuk yang pengelolaan SDM, Bapak Ibu juga bisa atau usahakan terkait dengan dokumen identitas dari calon pegawainya. Yang bisa berupa KTP untuk yang WNI ataupun yang paspor buat yang WNA ataupun formulir aplikasi pengajuan lamaran kerja seperti itu. Dan terakhir yang tadi tujuan informasi debitur ini juga bisa digunakan dalam rangka verifikasi dengan vendor atau pihak ketiga. Bapak Ibu dalam kebutuhan verifikasinya bisa mendokumentasikan mengenai dokumen identitas pihak ketiga ataupun si vendornya. Ini adalah contoh-contoh yang kami telah cantumkan dalam PO dan SOJK-nya. Ini bisa jadi gambaran dari Bapak Ibu terkait dengan apa saja dokumen yang perlu kami dokumentasikan untuk nantinya ketika ada pengawas yang ingin memverifikasi, ini bisa ditunjukkan pada saat verifikasi permintaan informasi debitur itu. Nah, ini kita masuk ke dalam masih dalam terkait dengan pengendalian pemanfaatan informasi debitur. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan governance, dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola dalam penggunaan informasi debitur dalam pelaksanaan SLIK ini, kami mewajibkan pelapor itu untuk melaksanakan adanya audit internal di dalam internal pelapor SLIK-nya. Nah, ini kami wajibkan paling sedikit itu dilakukan sekali dalam setahun. Ini juga bisa mencakup dari sisi pelapor SLIK-nya ataupun dari sisi permintaan informasi debiturnya. Nah, di sini nanti bentuk-bentuk auditnya bisa seperti audit umum ataupun seperti audit khususnya. Nah, ini mungkin kami juga mendapati tidak semua LJK, tidak semua pelapor SLIK ini yang memiliki satuan kerja yang melaksanakan audit intern atau yang disebut dengan SKAI, sehingga nanti jika Bapak Ibu tidak memiliki SKAI-nya, bisa dapat pelaksanaan audit itu bisa dilaksanakan oleh fungsi atau organ yang melakukan audit intern. Ini kita bunyikan seperti itu untuk mengakomodir LJK ataupun pelapor yang belum memiliki SKAI. Nah, di sini juga Bapak Ibu kita juga beberapa hal dalam penyempurnaan ini kami harmonisasikan dengan ketentuan pelaporan lainnya di OJK. Nah, di sini permintaan informasi debitur yang sebelumnya masih disampaikan secara luring, secara tertulis, langsung harus datang manual kepada pelapornya ataupun kepada OJK. Dan di sini kita membuka ada opsi nanti debitur itu bisa melakukan permintaan informasi debitur secara daring. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah dari debitur sudah pernah mencoba ini ke kita, nanti kita juga semakin memantapkan proses permintaan informasi secara daring ini. Nah, ini terkait dengan pegawai pelaksana SLIK Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam POJK existing, di POJK 18, di sana kan diatur ada 6 fungsi pegawai pelaksana ini. Mungkin yang warna hijau itu adalah tambahan baru Bapak Ibu. Jadi mungkin yang di dalam POJK existing kan diatur pegawai pelaksana SLIK itu mencakup fungsi-fungsi seperti yang pertama yang melakukan fungsi penyampaian laporan debitur, yang kedua yang melakukan verifikasi laporan debitur, yang ketiga yang melakukan pengajuan permintaan dan penerimaan IDEM, dan yang ketiga yang keempat yang terkait dengan administrasi dan pengelolaan hak akses SLIK, yang kelima terkait dengan pengaduan debitur, yang keenam terkait dengan pengamanan data IDEM, dan ini yang baru ini Bapak Ibu adalah supervisi permintaan IDEM. Ini adalah fungsi yang fitur baru yang kami tambahkan di dalam SLIK untuk pegawai pelaksana SLIK ini. Nah, dalam POJK SLIK yang existing Bapak Ibu yang POJK 18 memang kan semua pegawai pelaksana ini kan masih disampaikan semua data-data pegawainya disampaikan Bapak Ibu kepada OJK ya. Nah, di sini kita sampaikan yang perlu nanti disampaikan kepada OJK hanya user-user yang melakukan fungsi administrasi saja. Nanti yang sisanya tidak perlu disampaikan kepada OJK, nah cukup ditata usahakan dalam internal pelapor saja. Jadi ini juga supaya lebih ke tertib administrasi. Kita juga dari sisi OJK juga tidak perlu mengadministrasikan semua biasi semua pegawai pelaksana ini, jadi cukup yang adminnya saja yang di sisi OJK akan administrasikan. Nah, nanti di sini untuk yang permohonan hak aksesnya itu dan juga untuk yang perubahan hak akses itu akan telah kami atur dalam lampiran 3 SOJK SLIK. Bisa Bapak Ibu merefer ke sana, bagaimana form-form yang perlu diisi telah kami atur di sananya. Detailnya bisa dilihat di dalam lampiran 3A untuk yang permohonan hak akses yang pertama, dan juga lampiran 3B jika misalnya Bapak Ibu ada ingin merubah administratornya, jadi bisa merefer ke SOJK di lampiran 3 ini. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sanksi denda. Nah, kalau di dalam POJK existing yang POJK 18, nah pelapor itu dikatakan dia itu kita masih menggunakan terminologi dia terlambat menyampaikan laporan dan tidak menyampaikan laporan. Nah, sekarang memang dalam penyempurnaan yang baru ini, nah
nanti kita tidak lagi menggunakan istilah terlambat dan tidak menyampaikan, langsung saja tidak menyampaikan. Artinya ketika Bapak Ibu telah berada di luar batas waktu kan dia kita artikan dia tidak menyampaikan laporan Bapak Ibu ya. Di sini kita lebih simplifikasi lagi sehingga nanti buat pelapor-pelapor yang tidak menyampaikan laporan setelah batas akhir itu dia akan dikenakan sanksi denda. Untuk yang pelapornya yang asetnya paling sedikit 500 miliar itu dia akan dikenakan yang paling sedikit 500 miliar akan dikenakan sanksi sebesar 1 juta per hari keterlambatan dan juga paling banyak sebesar 30 juta. Nah, untuk yang pelapor dengan aset di bawah 500 miliar nanti dia akan dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 per laporan per hari kerja dan paling banyak 3 juta. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami coba simplifikasi. Nah, bagaimana terkait dengan perhitungan asetnya? Nah, di perhitungan aset ini nanti dia mengacu kepada jumlah aset posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Jika misalnya dendanya kita kenakan atas laporan posisi Agustus tahun 2021, maka dia akan mengacu pada jumlah aset posisi 31 Desember 2020. Ini juga Bapak masih dalam koridor sanksi denda. Kalau tadi terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, ini kita berbicara mengenai koreksinya. Nah, kalau kita lihat dalam POJK sistem kan Bapak Ibu kita juga melakukan pembinaan pemberian sanksi denda dalam hal terjadi kesalahan pelaporan. Nah, sanksi koreksi pelaporan ini di POJK existing itu dihitung per debitur, itu juga per hari kerja terlambatan, dan nanti dikenakan sanksi maksimum denda 20 juta per bulan laporan, dan paling lama terlambatannya selama 12 bulan laporan debitur berturut-turut. Nah, ini mungkin agak sedikit terlibat juga dalam perhitungan sanksi denda koreksinya Bapak Ibu, sehingga dalam penyempurnaan POJK ini kami coba sempurnakan lagi, kami simplifikasi bahwa nanti perhitungan sanksi koreksi laporan itu dihitung per debitur. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu terdapat kesalahan 5 informasi debitur untuk satu posisi laporan, maka kita kenakan kita kenakan hitungnya per debitur saja. Dan nanti kita atur juga untuk denda maksimumnya sebesar 20 juta per bulan data penyampaian laporan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pelanggaran mengenai permintaan dan penggunaan informasi debitur. Nah, di dalam yang POJK existing memang diatur jika pelapor itu menyalahgunakan informasi debitur, kita kenakan sanksi sebesar 50 juta untuk setiap informasi debitur. Nah, di sini kita coba coba kita sesuaikan dengan ukuran dan size dari masing-masing pelapor. Nah, di sini kami tetapkan ada 3 klaster Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan pelanggaran penggunaan informasi debitur ini, kita kenakan sanksi yang pertama jika pelapornya itu memiliki aset paling sedikit 20 triliun. Nah, nanti untuk buat setiap informasi debitur itu akan kita kenakan sanksi sebesar 50 juta dan maksimal itu sebesar 5 miliar. Nah, untuk yang aset yang memiliki aset antara 500 miliar sampai dengan 20 triliun, nah ini per itemnya itu akan dikenakan sanksi sebesar 50 juta dan maksimalnya sebesar 500 juta. Dan yang terakhir, jika pelapornya memiliki aset kurang dari 50 miliar, akan dikenakan sanksi sebesar 10 juta per informasi debitur dan maksimal sebesar 100 juta. Ini telah kami atur di dalam pasal 35 POJK nomor 64 tadi. Nah, ini juga kita melihat jika ternyata ada satu isian di pelaporan debitur yang Bapak Ibu sampaikan yang ternyata satu isian ini berpengaruh kepada isian-isian lainnya, nanti itu kita hitung sebagai sebagai satu kesalahan isian begitu Bapak Ibu. Jadi artinya ketika satu isian itu berpengaruh kepada isian yang lain, maka kita tidak perlu menghitung isian yang lain itu sebagai sanksi kesalahan seperti itu. Nah, yang terakhir juga di sini jika ada LJK yang memiliki urus, nanti dalam pengenaan sanksinya kita perhitungkan sebagai satu entitas pelapor. Nah, ini untuk transisinya Bapak Ibu kita juga menyediakan beberapa ketentuan baru, yang misalnya untuk yang pertama ini, di mana pelapor itu yang melakukan transaksi partisipasi risiko juga wajib tetap menyampaikan laporan debitur. Ini telah kami atur dalam POJK-nya. Dan untuk yang kedua, OJK juga dapat menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan slip berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Peters bahwa nanti jika ada kondisi-kondisi yang mungkin Bapak Ibu tidak memiliki data yang lengkap, contohnya karena debiturnya hapus buku sehingga Bapak Ibu tidak memiliki data lengkap untuk disampaikan di slipnya dan nanti akan gagal lapor, nanti kita bisa menyesuaikannya. Nanti Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan pengawasnya bahwa di sini tinggal menyampaikan saja bahwa di sini kami mengalami kendala karena ada data-data yang kurang lengkap untuk yang debitur hapus buku contohnya. Nanti juga
Itu adalah salah satu contoh. Yang kedua juga untuk kondisi tertentu ini OJK juga bisa memberikan nanti relaksasi pelaporan, dan juga dalam kondisi pandemi ini kita melihat kalau mungkin Bapak Ibu pernah juga menerima bahwa kita beberapa kali menyampaikan relaksasi pelaporan, nanti kita juga bisa menyesuaikan di sini bahwa nanti OJK bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan pelaksanaan SLIK yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini. Yang ketiga, ini juga nanti di SLIK itu kita akan membuka ruang nanti bisa menambahkan informasi-informasi apa yang akan relevan untuk dicantumkan dalam SLIK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang terkait dengan batas waktu penyampaian koreksi laporan, ini di assisting. Kalau di OJK 18-nya kita bisa melihat di koreksi laporan atas temuan OJK itu kan kalau yang di OJK yang lama itu diatur paling lambat disampaikan itu tanggal 12 pada bulan berikutnya. Nah, di sini kami mendapati beberapa di praktik di lapangan ternyata mungkin temuan-temuan itu cukup banyak Bapak Ibu, sehingga teman-teman dari OJK cukup banyak, sehingga perlu waktu bagi Bapak Ibu untuk menyesuaikan koreksi laporan itu. Sehingga di sini di dalam penyempurnaan POJK 64 ini kami sempurnakan lagi bahwa nanti koreksi laporan itu disampaikan itu paling lambat sesuai dengan kesepakatan antara pengawas bank dan juga si pelapornya. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan dengan pengawas banknya bahwa kita punya koreksi sebanyak ini, nanti tinggal disepakati saja bagaimana batas waktu penyampaian koreksi di sini. Nah, ini Bapak Ibu mengenai ketentuan transisinya. Ini adalah ketentuan peralihan jika ada yang pertama ini jika pelapor itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SLIK yang telah dilakukan sebelum POJK ini berlaku, maka nanti pemeriksaan dan juga keputusan atas pelanggaran itu mengacu kepada POJK yang lama. Tapi nanti untuk yang pengenaan sanksinya ini nanti kita kenakan dengan pengenaan sanksi yang baru yang telah kami atur dalam POJK 64 ini. Ini adalah hukum positif, artinya ketika POJK ini telah berlaku di tanggal 29 Desember 2020 kemarin, jadi kita kalau ada pelanggaran yang terjadi sebelum POJK ini berlaku, namun kita temukan setelah POJK ini berlaku, maka kita kenakan sanksi sesuai dengan POJK yang baru ini. Yang ketiga ini, apabila pelapor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SLIK sebelum berlaku POJK ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan POJK yang baru ini. Ini juga telah kami atur dalam pasal Romawi 2 dalam POJK SLIK ini. Ini mungkin yang kelima Bapak Ibu di dalam lampiran SOJK-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam tadi kita sudah membahas beberapa konten-konten, beberapa substansi penyempurnaan yang kami atur dalam POJK dan yang juga ketentuan teknisnya telah kami atur dalam SOJK-nya. Nah, di sini kita spesifik berbicara mengenai pedoman penyusunan laporannya dan permintaan informasi debitur. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam SOJK yang lama, SOJK SLIK yang nomor 50 tahun 2017, di sana kan ada satu lampiran 4 ya Bapak Ibu, yang sudah tebal banget itu Bapak Ibu, isinya mengenai pedoman pelaporan dan juga pedoman mengenai permintaan informasi debitur. Nah, lampiran 4 itu yang sekarang telah kami sempurnakan menjadi lampiran 1 itu kami sempurnakan lagi Bapak Ibu untuk pedoman penyusunan laporannya dan permintaan informasi debiturnya. Nah, di sini kami sempurnakan itu mungkin kalau balik sebelumnya ini ke dalam background-nya sedikit, di dalam lampiran pedoman ini kan dia itu akan ada bab-babnya Bapak Ibu. Pertama penjelasan umum yang menjelaskan mengenai gambaran dari aplikasi SLIK ini secara keseluruhan. Yang kedua mengenai penjelasan segmennya, baik itu segmen persorangan, segmen debitur persorangan, segmen debitur badan usaha, segmen yang rincian fasilitas, segmen yang agunan, segmen yang penjamin, segmen yang data-data lainnya itu kami atur di sini. Dan juga dalam pedoman ini juga kami telah tambahkan contoh-contoh pengisian data yang nanti bisa memudahkan Bapak Ibu jika ada transaksi unik di dalam pelaporan SLIK. Nah, di berikutnya juga kami telah tambahkan mengenai kode referensi, yang kedua yang kode referensi dalam SLIK-nya yang juga terkait dengan struktur datanya untuk pengembangan dari sisi teknisnya. Jadi gambaran yang diatur dalam POJK dalam lampiran pedoman ini. Nah, ini memang Bapak Ibu kami sempurnakan lagi pedoman penyusunan laporannya. Kami melihat bahwa memang beberapa referensi dalam pedoman pelaporan itu perlu kita sempurnakan lagi. Nah, di sini kita menyesuaikan beberapa sandi referensi. Pertama mengenai nah ini juga penyesuaian sandi referensi ini juga kami sesuaikan dengan laporan bangun terintegrasi. Ini kita perlu samakan agar
juga dari sisi pelapor juga memiliki satu bahasa yang sama, satu bahasa referensi yang sama yang bisa dilaporkan kepada otoritas baik nanti di sisi OJK, di sisi Bank Indonesia ataupun otoritas lainnya, sehingga nanti data-data yang otoritas terima itu bisa saling kita bisa evaluasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini memang kami sempurnakan beberapa informasi studi referensi. Yang pertama terkait dengan sektor ekonomi juga kami sempurnakan. Informasi rincian fasilitas juga kami tambahkan. Yang golongan pihak ketiga juga kita sempurnakan. Yang informasi negara, jenis valuta dan juga pengkinian jenis-jenis klub beragam dan juga agunan kita sempurnakan dalam pedoman pelaporan asli ini. Dan juga di sini juga kita tambahkan juga Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama kan di dalam tahun-tahun ini, di tahun lalu di tahun 2020 ini kan kita sering mendengar adanya kredit resto ya, kebijakan stimulus dari pemerintah, dari ketentuan OJK juga yang POJK 11. Nah, di sana kan ada kebijakan untuk memberikan stimulus dalam rangka masa pandemi COVID ini. Dan di sini kita tambahkan juga referensi Bapak Ibu jika ada kredit atau pembiayaan dari resto dalam rangka program pembiayaan pemerintah. Nanti kita tambah, akan saya kasih tunjuk di mana letak-letak dari referensi. Nah, ini Bapak Ibu kapan dia akan berlaku? Jadi nanti pedoman pelaporan dengan menggunakan sandi-sandi yang telah kami sempurnakan ini akan mulai berlaku itu untuk penyampaian laporan posisi data Januari 2022. Jadi Bapak Ibu, walaupun SOJK ini telah kami undangkan di 15 Januari 2021 ini, tapi nanti untuk yang pelaporan posisi data sekarang sampai dengan Desember 2021 ini masih tetap menggunakan sandi referensi yang lama, sandi referensi yang ada di SOJK yang existing. Tapi nanti untuk yang Januari 2022, Bapak Ibu akan menyampaikan laporan debitur dengan menggunakan sandi referensi yang baru yang telah kami sempurnakan dalam tampilan 1 SOJK ini. Nah, di sini mungkin saya agak sedikit masuk ke detailnya perbedaan-perbedaan yang kami sempurnakan dalam pelaporan asli ini. Pertama di dalam sektor ekonomi. Nah, kalau kita lihat dalam SOJK yang lama, itu kan sektor ekonomi yang kita gunakan dalam pelaporan asli masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI yang versi tahun 2005. Nah, ini kita sempurnakan dengan menggunakan update yang baru. Kita menggunakan sektor ekonomi yang versi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua mengenai segmen fasilitas kredit. Nah, di segmen fasilitas kredit kan Bapak Ibu kan banyak informasi Bapak Ibu ya, ada yang intinya banyak dimensinya, banyak informasi yang kita isi. Nah, ini spesifik terkait dengan dimensi sifat kredit atau pembiayaan. Nah, kalau yang lama kan hanya ada 4 ya, 4 bodinya Bapak Ibu. Yang satu untuk yang kredit yang direstru, yang kedua untuk yang pengambil alih kredit, yang ketiga untuk yang kredit atau pembiayaan subordinasi, atau yang ke-9 buat yang lainnya. Nah, di sini yang perubahan yang baru ini kita coba sempurnakan, kita coba mengacu kepada pelaporan-pelaporan yang sudah ada saat ini. Dan di sini kami tambahkan 2 sandi referensi, yaitu adalah pemindahan utang nasabah. Jadi kalau ada pemindahan utang nasabah dari yang LJK atau bank yang konvensional ke dalam bank syariah ataupun yang LJK syariah. Yang 5 juga di sini kami tambahkan sandi referensi jika ada kredit atau pembiayaan yang direstru dalam rangka kebijakan stimulus. Jadi kalau Bapak Ibu yang melakukan restru sesuai dengan POJK yang stimulus POJK nomor 11 nanti bisa mengisinya dengan kode referensi angka 5 ini. Jadi tidak lagi menggunakan kode referensi angka 1. Yang berikutnya masih dalam segmen fasilitas kredit atau pembiayaan. Nah, di sini kan Bapak Ibu kita melihat dalam SOJK yang lama kan ada 15 ya, 15 kode referensi. Nah, dalam penyempurnaan yang baru ini kita tambahkan 2 referensi baru untuk mengakomodir pelaporan slip. Yang pertama untuk yang transaksi partisipasi risiko dan juga jika ada kredit atau pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan. Ini jika kita melihat definisinya, bahwa ini kan transaksi partisipasi risiko ini kita mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri bank, di mana transaksi partisipasi risiko ini itu adalah yang memenuhi persyaratan dilakukan oleh bank umum sebagai grantor dengan pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan, disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan kepada bank umum sebagai grantor saat transaksi mulai berlaku atau yang funded, dan tanpa pengalihan hak tagih dari bank umum sebagai grantor kepada pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan. Itu buat yang transaksi partisipasi risiko. Itu buat yang kredit pembiayaan alihan itu, ini kalau kita lihat definisi itu adalah ya yang manfaat dan risikonya telah dialihkan kepada pihak lain, tetapi pelapor itu masih melakukan penagihan kepada debiturnya. Itu
juga adalah dua referensi yang kami tambahkan dalam dimensi kondisi pada pelapor asli. Nah, di sini juga terkait dengan hubungan dengan pelapor Bapak Ibu. Kalau dulu kan di SLJK yang existing, SLJK yang lama, sangat banyak dimensinya, sangat banyak referensinya, sangat ada 15 poin. Nah, di sini coba kita sempurnakan, kita coba simplifikasi dengan ketentuan yang mudah terkini. Nanti untuk yang hubungan dengan pelapor ini cukup melaporkan apakah dia terkait dan tidak terkait. Nah, terkait itu kita lihat kembali hubungannya apakah dia perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, sister company ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga terkait dengan debitur UMKM. Debitur UMKM ini juga kita sempurnakan juga Bapak Ibu, yang dulu debitur UMKM itu kita breakdown apakah dia yang penjamin atau asuransi kredit, atau apakah dia itu penjamin atau asuransi kredit yang penjamin lainnya seperti itu. Jadi kita sempurnakan lagi dalam penyempurnaan yang baru di SLJK yang baru ini. Nanti untuk yang kategori debitur ini cukup kita bedakan apakah dia debitur UMKM yang mikro, debitur UMKM yang kecil, debitur UMKM yang menengah, ataupun yang bukan sama sekali debitur UMKM. Dan di sini kita coba simplifikasi. Yang juga terkait dengan kredit atau pembiayaan program pemerintah. Ini juga kita samakan juga dengan laporan bangun integritas yang antasena. Kita breakdown juga Bapak Ibu di sini warna biru perubahannya. Ada program pemerintah yang kur mikro, kecil, kur penempatan TKI ataupun kur yang kur khusus. Jadi kita tambahkan beberapa referensi supaya laporan itu lebih akurat untuk disampaikan di slide-nya. Nah, ini mungkin terkait dengan satu transaksi baru yang kami tambahkan dalam slide ini. Jadi mungkin saya minta bantuan dari rekan-rekan dari pengaturan syariah untuk bisa menyampaikan terkait dengan substansi pengisian data transaksi salam ini. Silakan Mas Arief atau Mbak Karin. Baik, terima kasih. Mas Ardi. Mas Andi ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Bedi. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Mas Andi. Terima kasih untuk pada salam ini. Jadi kita juga melakukan penyempurnaan untuk industri keuangan syariah, khususnya bagi perbankan yang juga terlibat dalam transaksi salam. Jadi latar belakangnya itu karena transaksi salam juga memiliki kekhususan karakteristik di mana dia itu sebetulnya bukan merupakan aset keuangan. Gitu. Jadi kita ingin transaksi salam ini diimplementasikan sesuai karakternya, di mana sebelumnya di SEOJK sebelumnya itu dilaporkan pada form F01, yaitu fasilitas pembiayaan. Sementara sebetulnya salam itu kan berupa piutang barang, bukan piutang keuangan. Sehingga kami sempurnakan untuk laporan salam menjadi di form F06, yaitu fasilitas lainnya. Dan di sini untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, kami sudah menyusun ilustrasinya. Jadi apabila ada misalnya nasabah X kemudian sebagai buyer dalam kontrak pemesanan barang ke supplier Y gitu, seharga 500 juta dengan masa kredit atau masa pembayaran 90 hari. Nah, di sini Bank A itu kan memberikan fasilitas salam. Jadi kepada supplier Y untuk pengadaan barang dengan harga, biasanya harga yang lebih rendah yaitu 450 juta pada tanggal 4 Januari 2021. Dan barang itu kemudian pada tanggal 10 Februari baru dikirim ke debitur X, ke nasabah X, dan menginformasikan pengiriman tersebut kepada Bank A. Nah, di sini debitur atau nasabah menyepakati akan melunasi pembiayaan pesanannya itu 90 hari setelah barang diterima. Jadi transaksi yang tadi saya ilustrasikan itu ada dua. Pertama, Bank A itu melaporkan fasilitas kepada supplier Y sebesar 450 juta pada pos salam di laporan posisi keuangannya saja, tapi tidak perlu dilaporkan pada slip. Nah, kemudian untuk yang fasilitas kepada debitur X itu dilaporkan sebesar 500 juta pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan juga pada slip di segmen F06. Nah, jadi kalau nanti bentuk tabelnya itu seperti di bawah, yaitu jenis fasilitas lain di 008 itu adalah BAI al-Musawamah pada transaksi salam. Kemudian tanggal mulainya nanti dimulai sesuai dengan pada saat barang itu sampai diserahkan. Tanggal jatuh tempo sesuai dengan masa pembiayaannya tadi 90 hari, di mana suku bunganya kan di sini 0 karena sudah termasuk dalam margin.
dan nominalnya adalah sebesar perjanjian. Pada kualitas 1 dengan kondisinya 00 yaitu fasilitas. Empat orang, Ibu tadi sudah diterangkan berkaitan dengan POJK SLIK terbaru ya, 64 tahun 2020 dan SEOJK nomor 3 tahun 2021. Mungkin SEOJK Bapak Ibu bisa akses segera di web OJK karena memang baru terbit 15 Januari 2021 ini. Sedikit tadi saya rangkum beberapa hal perubahan ketentuan antara POJK yang lama dengan POJK yang baru. Yang pertama, tadi Bapak Ibu sudah perhatikan juga ada azas resiprokal antara pelaporan dan permintaan informasi di mana yang bisa diakses oleh pelapor, yang bisa diakses oleh Bapak Ibu maksimum 100% dari pelaporan 2 bulan sebelumnya. Kenapa 2 bulan sebelumnya? Misalnya posisi Februari itu kan dilaporkan di posisi Maret tanggal 12. Sementara Bapak Ibu mengaksesnya di bulan April. Makanya seperti itu. Kemudian pelapor SLIK, ada tambahan pelapor SLIK. Tambahan pelapor SLIK yaitu dari industri di pasar modal, ada 2. Kemudian ada pengendalian pemanfaatan informasi debitur. Kami mengatur ini bahwa nanti akan ada supervisi, akan ada dokumen underlying yang sesuai atas tujuan pemanfaatan informasi debitur yang Bapak Ibu lakukan, misalnya untuk debitur existing atau calon debitur baru atau untuk SDM atau untuk kerjasama dengan pihak ketiga seperti vendor dan lain-lainnya. Kemudian kami juga mengatur ada audit internal baik khusus maupun umum, kemudian apa yang diperiksa terkait dengan pelaporan dan permintaan informasinya. Kemudian ada harmonisasi dengan ketentuan pelaporan yang lainnya. Ini berkaitan dengan sanksi denda yang kami sesuaikan yang diatur di pasal 33 sampai pasal 34 dan ketentuan peralihan bagaimana untuk kondisi-kondisi misalnya hasil pemeriksaan yang terkait dengan periode sebelum POJK ini terbit. Misalnya kan POJK terbit di 29 Desember, sementara hasil pemeriksaan OJK misalnya itu terkait posisi Januari 2020 misalnya, atau sampai Desember 2020. Salah satunya seperti itu. Kemudian kami juga melakukan penyempurnaan pada pedoman penyusunan laporan debitur, yaitu berkaitan dengan perubahan-perubahan sandinya. Baik, ini kami sudah melihat cukup banyak pertanyaan, banyak sebenarnya, banyak sekali, dan kami sudah berusaha menjawabnya untuk mempermudah melalui question dan answers, dan itu setidaknya ada 86 pertanyaan yang sudah kami jawab dari 153, walaupun mungkin ada beberapa yang juga belum sesuai dengan yang kami harapkan, misalnya tidak terkait dengan apa yang dilaporkan atau dibahas pada hari ini. Baik, mungkin kita mulai dari PT CCM Solo Parkusip ya, Solo Parkusip ya. Selamat siang, terkait pasal 30 poin 3, pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana yang ditunjuk. Oh, itu bentar, berarti saya harus dari answers ya, membacakannya ya. Selamat siang. Pak Riki, digabung aja pertanyaannya jadi yang secara garis besar. Pertama mungkin mengenai top up, kan banyak pertanyaan mengenai top up, terus pertanyaan mengenai pemanfaatan data. Silakan Pak. Jadi mungkin kalau dijawab satu persatu nanti ya waktunya nggak cukup, jadi ditarik garis benang merahnya aja. Baik. Baik, yang pertama, bagaimana mekanisme top up yang dilakukan supaya yang pertama berkaitan dengan individu, bagaimana menentukan bahwa penggunaan sudah 100% dari pelaporan ya, dan bagaimana mekanisme top up-nya ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Honorarisasi. Silakan.
Kris sama Pak Tora. Ya, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa um, untuk top up di dalam POJK dan SOJK sudah jelas di bagian pertanyaan masuk terkait dengan bagaimana prosedur top up. Top up Halo, Mbak Pet? Putus-putus atau nggak kedengeran? Oke. Ya, mohon maaf, jaringan saya kayaknya terputus-putus ya. Apakah sudah bisa mendengar dengan baik? Sudah Mbak Pet. Oh, ini hilang lagi. Hilang lagi ya. Apa teman-teman mohon konfirmasi juga apa di saya saja? Soalnya saya tidak mendengar penjelasan dari Bu Patris ya. Ya, sepertinya suara hilang kayak Mas. Oke, mungkin dari orang dulu berkaitan dengan top up ya. Seperti apa mekanisme top up, bagaimana kita mengetahui bahwa penggunaan sudah 100%, kemudian terkait dengan top up ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Ya, tadi mungkin di dalam ya, selesai kedengarannya Bapak Ibu. Ya, kedengaran. Ya, di dalam POJK kita telah mengatur norma-normanya Bapak Ibu, di mana di sana kita atur batas maksudnya adalah 100% dari apa yang dia laporkan di posisi 2 laporan 2 bulan sebelumnya. Dan nanti mekanismenya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa format yang digunakan untuk meminta tambahan top up itu menggunakan lampiran yang tadi yang telah kami tambahkan di Visual Justice itu formatnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu lampiran itu nanti bisa diajukan kepada pengawasnya. Saat ini bisa diajukan secara offline kepada pengawasnya. Namun nanti juga dalam pengembangan aplikasi juga kami akan menambahkan fitur supaya nanti itu bisa diajukan juga melalui aplikasi Slicknya. Jadi dari sana bisa Bapak Ibu sampaikan permintaan top up dengan menyertakan setelah penomoran yang tadi. Nah, nanti bagaimana Bapak Ibu ingin mengetahui kuotanya, nanti di dalam aplikasi Slick ini juga kami akan sempurnakan lagi dari sisi aplikasi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat berapa sih yang sudah kami akses, berapa sih yang setelah kami peroleh, nanti bisa ada ketahuan datanya di sana, kuotanya di sana, begitu Bapak Ibu. Itu Ya, mohon maaf saya kembali lagi karena masalah koneksi. Mohon maaf ya karena kurang stabil. Jadi saat ini surat permintaan top up Bapak Ibu harus ajukan 5 hari kerja sebelum kebutuhan itu. Kami akan memenuhi dengan secepatnya. Saat ini masih manual, nanti ke depannya kami akan melakukan enhance, mungkin nanti bisa diajukan melalui Slick, jadi bisa lebih cepat. Kemudian dia juga bertanya, apakah boleh kami ajukan sekaligus untuk 12 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kembali lagi bagaimana Bapak Ibu meyakinkan bahwa memang kebutuhan data itu adalah 12 bulan. Misalnya untuk Bapak Ibu yang memiliki kredit channeling daripada mengajukan setiap bulan dan memang jelas kebutuhannya adalah untuk 12 bulan. Maksud saya mungkin Bapak Ibu yang investor dari aset-aset sekuritisasi di mana memang Bapak Ibu hanya memberikan kepada satu debitur, tetapi satu debitur itu mempunyai banyak sekali debitur-debitur anak. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke pengawasnya. Di dalam POJK itu kami udah kasih contoh-contoh untuk kebutuhan yang besar. Demikian juga bagi perusahaan yang baru berdiri. Tadi sempat ada yang bertanya, bagaimana kami menghitung mengenai misalnya penggunaan informasi ya. bukan, bagaimana kalau misalnya perusahaan kami tidak memberikan
pendanaan, boleh nggak kami ambil? Ya tentu saja kalau tidak ada pemberian dana, Bapak Ibu seharusnya tidak bisa, kecuali Bapak Ibu adalah perusahaan baru. Karena saya tekankan lagi bahwa di Slik ini kita resiprokal, Bapak Ibu. Take and give, karena Slik ini adalah satu wadah bagi pelapor-pelapor untuk sharing informasi. Jadi Anda tidak bisa take aja, tarik informasi aja tanpa memberi. Jadi harus take and give. Kemudian tadi juga sempat nanya satu query itu apa sih? Satu query itu adalah satu idap yang Bapak Ibu cari. Jadi kalau Bapak Ibu memeriksa satu calon debitur, memeriksa istri dan anak-anaknya juga, ya berarti itu akan terhitung 3 Bapak Ibu, karena sistem tidak bisa mengenali itu sebagai satu query. Jadi berapa banyak yang demikian juga Bapak Ibu kalau menarik debitur yang sama di bulan yang sama, misalnya 10 kali, itu akan dihitung 10 debitur. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar menggunakan informasi ini dengan baik. Kami sudah menambahkan peran supervisi di sini di dalam penarikan IDEP. Semoga hal-hal tersebut dapat termonitor ya Bapak Ibu. Mungkin sekalian itu Mbak Fet, karena juga cukup banyak pertanyaan fungsi supervisi itu untuk apa, seperti apa tugasnya, mungkin sekalian juga kita bisa jelaskan. Nanti bisa teman BPP ya untuk menjelaskan. Nah tadi juga ada yang bertanya, maksudnya berapa sih kalau Bapak Ibu melaporkan 250 debitur di bulan November 2020 dan Bapak Ibu dijagain naik 250 debitur. Jadi kita lihat jumlah debitur yang dilaporkan. Tetapi berapa sih jumlah debitur yang Bapak Ibu laporkan 2 bulan yang lalu? Jadi kalau di bulan Desember, misalnya tadi November 250, di Desember jadi 260, bukan berarti nanti Februari Bapak Ibu cuma bisa 10, tapi di bulan Februari Bapak Ibu bisa dapat 260 debitur. Dan tadi secara statistik sudah disampaikan kepada Bapak Ibu oleh Pak bahwa secara statistik kami melihat di dalam 2020 ini, penggunaan itu hanya di kisaran 11,7% kok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir juga. Mungkin itu yang terkait dengan resiprokal dan ya. Orang ada yang mau sampaikan ya. Ya, cukup kan, Mas Rigi? Ya, cukup ya. Putus-putus.
Hmm? Betul tak? Kena. Oh, putus. Lapor. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di Slingnya. Tapi yang kami ubah dalam POJK Sling ini, nanti Bapak Ibu cukup melaporkan yang melakukan fungsi admin saja, administrasi yang saya warnai dengan warna merah ini. Jadi yang sisanya, yang lain itu tidak perlu Bapak Ibu laporkan ke kita, karena mungkin selama ini kan Bapak Ibu melaporkan semuanya ya, buat yang melakukan fungsi penyampaian laporan lebih itu, yang verifikasi, yang pengajuan dan pengaduan pun itu semua disampaikan ke kita. Jadi cukup yang sampaikan yang warna merah saja, yang melakukan fungsi administrasi. Nah nanti yang sisanya diadministrasikan di sisi internal pelapor saja. Nah nanti administrasi ini disampaikan ke kita, kalau ada perubahan pun disampaikan ke kita. Begitu Bapak Ibu, nanti lampirannya bisa mengajukan lampiran 3 ini bagaimana format dan format dan isi yang perlu diisi seperti itu. Kita mungkin sedikit Mas ya. Oke, terima kasih. Tadi kita belum Bapak, terkait pertanyaan supervisi. Mungkin dari teman-teman DPIP, Mbak Dika, Ardi bisa menjelaskan kira-kira fungsi supervisi itu seperti apa dan salah satunya kapan mulai diimplementasikan, karena kata teman-teman di pelapor belum ada di aplikasi. Silakan dari teman-teman DPIP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini ada Mbak kayak gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu pelapor? Harap dalam keadaan sehat. Mungkin saya ini saja tadi garis bawahnya adanya perubahan user ya. User bukan berarti Bapak Ibu semua tidak membuat. Jadi user tadi itu tetap membuat, cuma ada mekanisme yang dirubah di sini adalah melaporkan dalam bentuk musiknya atau kalau administrator itu memang harus Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan administrator sendiri. Namun untuk user-user yang lainnya, karena manajemen user administrator itu digunakan di dalam aplikasi untuk manajemen user di Bapak Ibu, semuanya itu bisa melakukan user management dengan menggunakan user administrator. Sehingga Bapak Ibu di saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar jelas ya. Jadi Bapak Ibu semua sekarang tidak perlu lagi tuh isi isi perubahan user itu tidak semua dilaporkan. Cukup dalam hal Bapak Ibu ingin merubah administratornya atau pengelolaan akses pengguna itu dilaporkan kepada OJK. Itu perubahannya. Kalau dulu semua dilaporkan, kalau ada perubahan user pelapor dilaporkan kepada OJK. Kalau ada perubahan user pengguna juga dilaporkan kepada OJK. Sekarang bukan lagi tidak dibuat, tapi tidak perlu dilaporkan secara kepada OJK apabila ada perubahan user-user tersebut tadi, kecuali Bapak Ibu mau melakukan perubahan terhadap user. Nah, balik sekarang banyak saya lihat tadi pertanyaan mengenai user supervisi ya, Ya betul, kami bukan baru pertama menggunakan user supervisor ini. Seperti yang Bapak Ibu tahu sebelumnya, user supervisor itu sebenarnya sudah ada dari zaman Sling pertama kali ada. Nah, cuma memang direncanakan assessment ini kami lihat pemanfaatannya memang beberapa kali kami melakukan pemeriksaan maupun beberapa kali kami cek gitu ya, pemanfaatan user supervisor ini sangat minim. Padahal di dalam user supervisor itu Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan terhadap aktivitas informasi di fitur yang dilakukan oleh teman-teman pengguna IDEF. Diharapkan memang waktu kami rancang di awal ya, ini setelah sudah permintaan IDEF itu melakukan permintaan informasi, dia bisa langsung petugas supervisor itu bisa mengecek apa sih yang sudah dilakukan oleh petugas permintaan, ternyata kurang cukup efektif. Dan kami temukan di lapangan itu masih banyak penyalahgunaan terhadap itu. Oleh karena itu kami coba sesuaikan
yang saat ini masih belum kami implementasikan secara penuh karena memang kami masih bertujuan dan kami melihat beberapa pelapor masih perlu menyesuaikan sistem internal mereka untuk perubahan. Jadi user supervisi ini nanti kita akan tambahkan agar dapat melakukan persetujuan permintaan informasi diri. Jadi sebelum permintaan informasi diri itu download oleh petugas permintaan informasi itu harus disetujui terlebih dahulu oleh user supervisor. Maka peran user supervisor bukan lagi hanya sebagai pemantau hasil permintaan yang tadi dilakukan oleh petugas permintaan, namun juga ini kami tambahkan persetujuan. Jadi sebelum dilakukan dulu itu oleh petugas permintaan harus disetujui terlebih dahulu oleh petugas supervisornya. Untuk jadwal implementasinya itu memang kami masih mengusulkan untuk di bulan Februari ya, tapi ini masih masih menunggu keputusan dari pimpinan dan harus dilaporkan di dalam rapat pimpinan. Jadi masih bisa lah Bapak Ibu semua untuk melakukan hari ini memang belum ada di mungkin itu saja dari saya mengenai user supervisor ini. Nanti kalau ada perubahan terhadap user supervisor itu cukup di admin, dia proses melalui admin. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Salam, terima kasih Mas Ardi. Selanjutnya kita coba dari pertanyaan pasar modal ya Bapak Ibu. Saya mencatat ada beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan di pasar modal. Yang pertama berkaitan dengan kapan kami menjadi pelapor pertama kali ya Bapak, otomatis atau kami harus mengajukan diri sebagai pelapor. Kemudian apakah bagaimana perhitungan kualitas kreditnya ya, kualitas aktifanya ya. Kemudian apabila perusahaan efek dengan izin kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek memiliki pembiayaan dana bukan margin dan repo, apakah pembiayaan yang outstanding tersebut wajib dilaporkan? Terkait dengan nomor 1 ini, apakah PE tersebut melanggar POJK mengenai kegiatan utama dan kegiatan lain PE? Karena PE memberikan pembiayaan dana yang merupakan gini aja dulu. Mungkin dari Bu Atun berkaitan dengan pertama kali menjadi pelapor dan bagaimana perhitungan kualitasnya, silakan dijelaskan Bu Atun dari pengaturan pasar modal. Nanti untuk pertanyaan 3 selanjutnya saya bacakan. Silakan Bu Atun. Silakan Bu, atau tidak kedengaran apa Bu Atun sudah berbicara ini? Karena saya lihat Masih lihat sih statusnya. Enggak sih. sudah sih. Ya. Bu Atun atau yang mewakili? Jika enggak, mungkin sambil menunggu Bu Atun kita ke yang berikutnya. Atau Mas Ferdi? Di unmute bisa harusnya ya, minta tolong. Dari ini saya lihat Bu Atun sudah terbuka kok Bu mic-nya, atau teman-teman dari host bisa coba tes dulu di unmute atau di mute dulu Bu Atun, terus di unmute. Kita sambil menjawab pertanyaan lain sambil menunggu Bu Atun. Riki. Baik. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kalau berkaitan dengan area ini juga
berkaitan dengan perhitungan perhitungan jumlah debitur juga antara UUS dan konvensional, apakah dipisah atau digabung untuk perhitungan kuota akses permintaan debiturnya. Silakan orang. Ya, terkait dengan informasi dari UUS dan ataupun LJK yang punya UUS, di dalam slik ini kan Bapak Ibu untuk yang LJK yang UUS itu merupakan satu entitas tersendiri Bapak Ibu. Jadi ketika BUK punya UUS, nah BUK itu jadi satu entitas, nah UUS itu juga satu entitas pelapor juga. Jadi nanti merupakan pelaporan terpisah. Nanti dia juga untuk terkait dengan permintaan informasinya pun ditangkap sebagai satu informasi terpisah juga Bapak Ibu. Begitu untuk yang slik. Cuma tadi yang saya sampaikan di slide tadi, nanti untuk pengenaan sanksinya bisa kita hitung sebagai satu entitas yang sama, karena nanti kan akan ada batas maksimum Bapak Ibu tadi ya, 20 juta untuk setiap laporan itu. Nah itu hanya spesifik terkait dengan pengenaan sanksi saja yang kita menghitung UUS dan LJK Induk itu sebagai satu entitas. Tapi terkait dengan kuotanya, terkait dengan pelaporannya tetap sebagai entitas yang terpisah. Itu mungkin Oke. Selanjutnya berkaitan dengan jam operasional ya, jam operasional dan apakah boleh mengakses link pada hari libur. Silakan mungkin dari teman-teman DPP kalau juga bisa membantu terkait hal ini. Dari sisi ketentuan memang nanti OJK dapat membuat kebijakan untuk membatasi jam operational link, tapi mungkin nanti dilengkapi oleh rekan-rekan DPP. Adapun nanti kalau ada perubahan jadwal operational link akan diumumkan melalui aplikasi Slink. Silakan Mas Ardi atau Mas Eki atau Mbak Dika jika mau melengkapi. Betul, jadi memang masih kami usulkan mengenai perubahan jam operasional ini ya, karena memang sesuai hasil analisis kami ini memang sebenarnya sebagian besar pelapor itu melakukan di periode yang ini ya, bagian besar ya, kita sebagian besar melakukan di periode jam kantor, yaitu dari pukul 6 pagi sampai 8 malam ya. Jadi mungkin kami masih mengusulkan agar hanya bisa permintaan itu hanya bisa dilakukan di jam tersebut. Apabila memang ada kebutuhan lebih dari itu, mungkin ada beberapa bank yang memang pola bisnisnya itu atau beberapa pelapor ya, jadi tidak semua bank saja kalau saya memang harus melakukan aktivitas di luar jam yang tadi kita batasi, maka mereka mengajukan kepada untuk dapat begitu mungkin kalau di hari ini coba saya coba minta tolong saya kalau nggak salah di tadi hari kerja betul ya Bu. Untuk aksesnya nggak lihat hari libur dan Hari libur. jadi bisa tetap bisa diakses setiap hari, hanya nanti jam operasionalnya yang dibatasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan underlying dokumen, ini juga cukup banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Selain tadi sudah dijawab oleh Bu Patricia berkaitan dengan suami istri atau pemilik jaminan atau mungkin anak itu ketika diakses tentu saja seperti apa gitu ya, dan dihitung seperti apa tadi sudah dihitung satu-satu. Ada juga berkaitan dengan ketika dia badan usaha, apakah pengurus, direksi atau cukup badan usahanya, seperti apa underlying-nya ketika kami mau mengakses, termasuk juga ketika itu untuk tujuan informasi SDM internal, apakah itu terhitung sebagai pencarian informasi yang dalam rangka 100% tadi. Silakan Bu Petrus atau